pernah menerima bingkisan. Tidak pernah menerima Saya kan bingkisan. tidak melanjutkan pertanyaan apa isi bingkisan itu, kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya Pak. Iya. Tapi kalau dari sense Pak, 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan Pak. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Konspirasi Prabu. Berjumpa lagi dengan saya Prabu Revolusi dan juga rekan saya ada Ayah Novus. Ya, selamat malam Mas, apa kabar Mas? Selamat malam Ayah dan juga pemirsa di rumah. Namun kita memang harus mengawali dengan beberapa informasi ini mengenai Israel ya yang menyerang wilayah sipil di Gaza, di mana pelabuhan Gaza dibombardir Israel dengan pesawat tempur. Israel sejauh ini berdalih membalas serangan mendadak Hamas akhir pekan lalu. Ya, pemirsa, Israel juga sengaja menghentikan masuknya makanan, bahan bakar, dan obat-obatan ini ke Gaza. Dan satu-satunya akses yang tersisa dari Mesir ini juga ditutup sejak Selasa. Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara terus menerima korban serangan Israel, baik yang terluka maupun meninggal dunia. Jasad-jasad korban membludak hingga keluar area rumah sakit. Pipa distribusi oksigen di rumah sakit ini pun rusak akibat serangan bom Israel. Jumlah tenaga medis yang tak sebanding dengan jumlah korban juga mengakibatkan para tenaga medis kewalahan. Kendati demikian, rumah sakit ini masih bisa beroperasi dengan cukup baik hingga 4 bulan ke depan. Namun rumah sakit tetap membutuhkan bantuan tenaga kesehatan, peralatan medis, dan obat-obatan. Selain warga Palestina dan Israel, sejumlah warga negara asing juga menjadi korban tewas dari konflik bersenjata tersebut. Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI Indonesia siap mengirimkan bantuan ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. MERSI Indonesia akan mengirimkan 5 orang relawan ke Gaza, termasuk para dokter. Dokter yang dikirimkan terdiri dari dokter spesialis ortopedi dan anestesi. Selain itu, MERSI juga akan mengirim teknisi untuk membantu evakuasi korban jika dibutuhkan. Untuk mengirimkan bantuan tersebut, MERSI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Peran Kementerian Luar Negeri dan KBRI Mesir dinilai penting untuk memfasilitasi pengiriman bantuan ke Palestina melalui Mesir. Kami minta kepada Kementerian Luar Negeri dan pemerintah agar bisa membantu memfasilitasi tim ini untuk sesegera mungkin bisa masuk ke Gaza. Dan yang kedua, tadi kami berusaha berkomunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, dan pihak MLU meminta agar semua warga negara yang ada di Gaza untuk bisa keluar, mengingat kondisi semakin kritikal. Sebelumnya, Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza turut terkena serangan Israel dan tercatat 232 warga Palestina tewas. Serangan Israel juga menghancurkan bangunan 4 lantai di kamp Jabalia pengungsi di jalur Gaza Utara. Akibat serangan ini, 2 orang tewas, 3 lainnya terluka. Israel juga menyerang kawasan Rimal yang merupakan pusat perbelanjaan, restoran, bangunan tempat tinggal, dan kantor milik kelompok bantuan dan media internasional. Lokasi Rimal jauh dari kota perbatasan yang terkena dampak paling parah dan kamp pengungsian miskin. Sebelumnya kawasan ini merupakan kawasan tenang yang berjarak sekitar 3 km dari pusat kota. ولا إشي ضل لا شقة ولا ما ولا محل كله هذا انتسف خلال 4 ساعات أو 6 ساعات كانوا اليهود قاضيين علينا تقريبا كانوا يخبطوا كل صاروخ بينه وبين الثاني دقيقة أو 40 ثانية بادوا المنطقة ولا إشي ضل كنا محاصرين 30 شخص جوا العمارة جوا البدرم. Israel menyerang wilayah tersebut yang juga merupakan rumah bagi Kementerian Pemerintahan Hamas pada perang tahun 2021, namun tidak pernah seperti ini.
Di antara jalan-jalan besar yang penuh dengan salon kecantikan, toko falafel, dan restoran pizza berada di jantung kota Gaza. Dan bagi banyak orang, besarnya kehancuran yang menimpa kelas menengah dan atas di wilayah tersebut memiliki makna simbolis. Israel juga telah memutus pasokan air dan listrik di Gaza sehingga menyulitkan warga untuk selamatkan diri. Warga kini hidup diselimuti ketakutan akan serangan Israel yang terus berlanjut. Belum ada reaksi pemerhati HAM internasional terkait serangan membabi buta Israel. Sejumlah negara di dunia mengutuk kekerasan yang terjadi antara Palestina dan Israel, termasuk juga Indonesia, di mana Presiden Jokowi meminta Menteri Luar Negeri dan kementerian lainnya untuk mengambil tindakan cepat melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Ya, dan ini yang menjadi kendala juga ya Mas Prabu ya, karena ada WNI yang berada di jalur Gaza yang juga masih terisolasi karena akses ke sana ditutup. Nah, ini sehingga untuk mengirimkan bantuan-bantuan ke sana pun terkendala, dan semoga kondisi WNI di sana juga kita berharap baik-baik saja ya Mas ya. Sejumlah negara di dunia bereaksi terhadap gelombang serangan kelompok militan Palestina, Hamas, ke wilayah Israel. Mereka mengutuk kekerasan yang terjadi saat Hamas menyerang Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengheningkan cipta selama 1 menit untuk menghormati para korban peperangan antara Hamas dan Israel, serta korban jiwa akibat gempa bumi di Afghanistan. Sebelumnya PBB juga mengecam kekerasan yang terjadi antara Palestina dan Israel diikuti berbagai negara. The Secretary General also strongly condemns all violence in Syria and urges all parties to respect their obligations under international law. He also recalls that civilians and civilian infrastructure must be protected in accordance with international humanitarian law at all times. مشكلة الفلسطينيين لم تبدأ من اليوم ولا يمكن أبدا اجتزاء التصعيد الحالي من سياقه الأوسع، وهو استمرار الاحتلال والقضاء على أي أفق مستقبلي يمكن للشعب الفلسطيني أن يحقق من خلاله تطلعاته السياسية في دولة مستقلة على حدود 67. فإن تدمير حل الدولتين وخنق أي جهد للتفاوض من أجل السلام وحصار السلطة الفلسطينية ومواصلة الاستيطان وقضم الأراضي بلا توقف هي عوامل لا يمكن إغفالها في الموقف الذي وصلنا إليه اليوم. Sementara Presiden Joko Widodo mendesak agar perang antara Palestina dan Israel segera dihentikan untuk mengurangi jumlah korban manusia. Presiden meminta kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan kementerian lainnya untuk mengambil tindakan cepat melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Jumlah korban tewas telah lebih dari 1.600 orang dan ribuan lainnya terluka di kedua belah pihak dalam serangan sepanjang Sabtu hingga Minggu. Beralih ke informasi lain, Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian karena terjerat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dan hari ini Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan, namun mangkir dengan alasan mau bertemu ibunya yang sakit. Ya, dan sampai saat ini pemirsa KPK masih belum mengumumkan secara resmi status tersangka Syahrul Yassin Limpo. Padahal beberapa waktu lalu nih Menko Polhukam Mahfud MD ini mengaku mendapat informasi bahwa SYL sudah menjadi tersangka di KPK.
Usai tiba di Indonesia setelah sempat menghilang beberapa hari, Syahrul Yassin Limpo mendatangi kantor Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri. Pengunduran diri Syahrul Yassin dari kursi menteri terkait dengan kabar penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Saya sore hari ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of innocence, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Pak Syahrul menyampaikan surat kepada Bapak Presiden yang isinya adalah pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Itu. Jadi surat itu sudah kami terima baru saja dan oleh karena itu segera akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Dan sebagai tindak lanjut ini tentu saja kita akan segera menindaklanjuti ya. Nanti saya menunggu arahan Bapak Presiden. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mencuat setelah KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian pada 28 September lalu dan kantor Kementerian Pertanian sehari setelahnya untuk mengungkap dugaan korupsi. KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, bukti elektronik, 12 senjata api, dan uang tunai puluhan miliar dalam rupiah dan mata uang asing. KPK juga tengah menyelidiki adanya dugaan perintangan dalam proses pengumpulan barang bukti karena ada dugaan sejumlah dokumen dirusak. Dalam kasus ini KPK sudah memeriksa beberapa pihak dan mencegah 9 orang agar tidak berpergian ke luar negeri agar dapat memenuhi panggilan tim penyidik. Meski belum menetapkan tersangka, namun Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat informasi bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka di KPK. Kalau expose-nya itu kan udah lama tahun tersangkanya, tapi resminya tersangkanya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan Pak itu Pak tersangka? Nanti tanya ke sana aja. Usai resmi menghadap ke istana, Presiden Joko Widodo pun mengaku telah menindaklanjuti surat tersebut dan menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebagai pelaksana tugas Menteri Pertanian. Jokowi juga menyatakan menyerahkan kasus ini ke penegak hukum. KPK juga terus menelusuri dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dan telah memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono sebagai saksi. Hal ini dilakukan guna mengusut tuntas nih pemirsa dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK memanggil sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah meminta keterangan dari Kasdi Subagiono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Ia datang ke KPK hari ini dan menjalani pemeriksaan secara langsung. Pemanggilan saksi ini untuk melengkapi barang bukti setelah sebelumnya KPK mendalami sejumlah dokumen yang disita saat penggeledahan di rumah dinas Mentan dan juga kantor Kementerian Pertanian. Sebelumnya KPK telah memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga beberapa orang lainnya untuk dimintai keterangan demi mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Ismalia Oki Mahendra, iNews melaporkan. Masih seputar kasus korupsi yang terkini, pagi tadi Jaksa memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi BTS 4G di Kominfo. Ya, Menpora Dito ini pemirsa menjadi saksi yang memiliki urgensi dalam pembuktian terkait uang 27 miliar rupiah. Dan selama pemeriksaan tadi nih, Mas Prabu ya, dan pemirsa, Dito ini membantah menerima aliran dana 27 miliar rupiah.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Ia didatangkan terkait kasus korupsi BTS Kominfo. Menariknya, Menpora mengaku tidak kenal dengan Johnny G. Plate, meskipun pernah satu kabinet sebagai sesama menteri. Apakah benar ada bingkisan itu? Saya berdasarkan apa yang saya baca di media yang berkembang. Fakta aja? Faktanya saya tidak pernah menerima bingkisan. Saudara tidak pernah menerima bingkisan? Tidak pernah menerima Saya kan bingkisan. tidak melanjutkan pertanyaan, apa isi bingkisan itu? Kan gitu. Terima saja tidak pernah, pagi saya tahu isinya Pak. Iya. Tapi kalau dari sense Pak, 27 miliar kan nggak mungkin dalam bingkisan Pak. Katanya itu uang yang dalam bingkisan itu adalah uang, tapi uang dolar Singapura dicampur dengan katanya ya uang dolar US dollar dan Singapura dolar, gitu ya. Jadi saudara tidak pernah menerima bingkisan itu ya. Ini kan keterangan saksi berkembang sehingga saudara dihadirkan di depan persidangan ini. Selama persidangan, hakim masih mempertanyakan misteri pemberian bingkisan yang berisi uang 27 miliar rupiah. Namun Dito Aryo Tejo tetap membantah tuduhan bahwa ia mengetahui sumber uang tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ayah dari Ronald Tanur, Edward Tanur, dinonaktifkan dari partai buntut kasus pembunuhan kekasih yang dilakukan anaknya. Konspirasi Prabu akan segera kembali, pemirsa, usai jeda. Pemirsa, masih bersama saya di Konspirasi Prabu. Polisi telah menggelar rekonstruksi dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tanur, anak anggota DPR RI terhadap kekasihnya. Nah, olah TKP juga telah dilakukan di sejumlah lokasi seperti di restoran, di tempat karaoke, hingga juga di apartemen pelaku. Ya, ini yang kemudian menjadi sorotan dan sangat disayangkan nih Mas Prabu dan juga pemirsa, ya, tersangka ini jerat dengan pasal penganiayaan nih, bukan pembunuhan. Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi kasus kematian Dini Sera Afrianti. Ada beberapa lokasi yang dilakukan gelar rekonstruksi, mulai dari sebuah resto di kawasan G-Walk Citraland, karaoke Black Hole, apartemen Orchard, dan Rumah Sakit National Hospital. Reka adegan terbanyak dilakukan di tempat hiburan malam, lebih dari 20 adegan yang diperagakan. Reka adegan digelar lebih dari 4 jam. Sejumlah adegan diantaranya di basement parkiran serta di dalam ruangan karaoke. Dalam adegan rekonstruksi di basement, tersangka memberikan kesaksian mulai dari menaiki mobil, korban dianiaya, hingga korban dilindas mobil. Dalam rekonstruksi, pengamanan diperketat, area kejadian pun disterilkan. Secara prosedural dan profesional guna betul-betul untuk mencari fakta yang sebenarnya dari perkara hilangnya nyawa dari korban ini. Sementara itu, keluarga korban berharap tersangka yang diketahui anak anggota DPR RI dihukum seberat-beratnya. Senada dengan pihak keluarga, kuasa hukum korban juga berharap pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan. Hal ini dikarenakan sebelum meninggal, korban dianiaya dengan sadis oleh pelaku. Tim kami akan mengawal agar pelaku ini mendapatkan ganjaran yang setimpal. Artinya apa? Di sini kita melaporkan terkait dugaan penganiayaan berat dan atau pembunuhan. Harapan kami pasal yang dikenakan kepada pelaku ini adalah pembunuhan 338. Imbas kasus ini, ayah tersangka menjadi sorotan. Pasalnya, ayah tersangka merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Edward Tanur.
PKB akhirnya menonaktifkan Edward Tanur dari keanggotaannya di Komisi 4 DPR RI. PKB mengaku berpihak pada korban dan meminta Edward fokus menghadapi kasus hukum anaknya. Dari DPPKB akan memutuskan sejak malam ini untuk menonaktifkan saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi kita tarik dari komisi biar dia non komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini, karena kami itu sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Karena itu kemudian kami mengambil kebijakan saudara Edward Tanur yang kebetulan menjadi anggota FPKB DPR RI, dia juga bukan pengurus DPW, tapi sebagai anggota fraksi, kita cabut dirinya dari komisi di mana dia bertugas agar dia berkonsentrasi menyelesaikan persoalan anaknya ini dan mematuhi seluruh aturan main, seluruh peraturan perundang-undangan terkait ini. Sementara itu, ayah kandung Ronald Tanur, Edward Tanur, meminta maaf atas kejadian yang melibatkan anaknya. Ia pun berkomitmen tidak akan mengintervensi jalannya proses hukum terhadap anaknya. Saya sangat berbelasungkawa, menyesal atas perbuatan si Ronald, anak saya, karena kejadian ini tidak kita semua harapkan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya almarhumah saudari kita Dini Sera Afrianti. Kan saya sudah ditegur juga dari partai saya. Saya bilang, Pak, saya orangnya bukan tipe orang pengecut. Kalau saya katakan saya tidak mau besok-besok Edward Tanur melakukan pembohongan atau penipuan. Saya nggak mau. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan kelalaian yang termaktub dalam KUHP. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara, namun kuasa hukum korban berharap tersangka bisa dijerat dengan pasal pembunuhan. Sebelumnya, Dini Sera Afrianti meregang nyawa di tangan Gregorius Ronald Tanur saat berkaraoke di salah satu tempat hiburan di Surabaya, Jawa Timur. Korban yang sudah tidak sadarkan diri awalnya tergeletak di basement. Namun tersangka tidak menolong dan merekam, bahkan menertawakan kondisi korban. Tersangka kemudian membawa korban menggunakan mobilnya menuju apartemen korban. Namun karena kondisinya semakin kritis, oleh tersangka dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, juga Ayah pasti saya rasa ingat ya tentang kasus kopi sianida yang terjadi sekitar 7 tahun lalu kurang lebih ya. Saya masih Saat kuliah itu, tuh, Mas. Iya, waktu itu kan memang kasusnya ramai Kami sekali ramai, dan ya. semua media juga meliput dan ini menjadi perhatian media asing juga. Nah baru-baru ini kasusnya dibahas lagi setelah tayangan film dokumenter di layanan streaming. Saya sarankan kamu nggak nonton sebelum tidur, nanti nggak bisa tidur. Tapi udah nonton sih, Mas. Karena seseru itu gitu loh, ya kan? Karena memang tidak hanya Ayah aja, banyak sekali masyarakat Indonesia juga membahas hal ini nih. Nah, sampai para netizen nih kalau kita nyebutnya masyarakat yang ada di online ini menyerbu juga akun Instagramnya Pak Jokowi nih. Minum apa? Mineral water. Jessica was ordering. Kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin 7 tahun lalu kembali jadi sorotan publik usai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Kavi and Jessica Wongso tayang di layanan streaming akhir September lalu. Dari hasil Film dokumenter yang dibuat oleh Rob Sixsmith ini memberikan sudut pandang baru bahwa penetapan Jessica Wongso sebagai pelaku utama pembunuhan Mirna abu-abu. Publik pun menilai ada kejanggalan dalam kasus ini. One, was this a murder? And two, if so... Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa dari mereka menilai Jessica pasti pelakunya. Sementara beberapa lainnya menilai bahwa Jessica mungkin tidak bersalah. Apa yang terjadi pada orang yang berada di sekeliling?
Kalau sampai saat sekarang saya tidak setuju karena bukti-bukti yang ada itu belum terlalu detail ya, belum terlalu otentik ya. Karena berdasarkan dari pihak kepolisian aja, sebenarnya dari pihak-pihak lain itu sepertinya belum terlalu didalamin. Mungkin begitu. Menurut pendapat saya sendiri sih, dari banyaknya sidang yang berjalan, Jessica belum salah sih. Gitu. Bukan bisa jadi sih, tapi memang mungkin sudah direncanakan. Dari berita yang saya baca itu emang si Jessica ini terbukti sih, lebih tepatnya ada buktinya gitu. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Demikian putusan majelis. Hakim memvonis Jessica Wongso bersalah atas kematian Wayan Dana Salihin 6 Januari 2016 lalu karena memasukkan racun sianida ke dalam kopi Vietnam milik sahabatnya itu. Jessica pun dihukum 20 tahun penjara. Jessica pernah mengaku bahwa ia memesankan kopi Vietnam untuk Mirna. Merasa ada yang salah, almarhumah Mirna sempat meminta Jessica mencicip kopi Vietnam tersebut, namun tak dilakukannya. Saya tahu Mirna itu sudah minum karena habis dia minum, dia bilang rasa kopinya nggak enak. Terus, it's awful, dia bilang seperti itu. Nggak enak, aneh gitu. Terus sodorin ke muka saya gini, suruh cobain. Terus saya cium, wanginya emang nggak enak. Saya nggak pernah cium kopi warna. Kenapa Jessica tidak mencicipi atau mencobanya? Waduh, aromanya saja sudah kayak gitu, saya tidak. Dan aroma itu tidak pernah atau sebelumnya tidak tercium oleh Anda ya ketika kopi itu dihidangkan di atas meja? Iya, sampai didekatkan gitu baru tercium. Lalu saya ingat masnya yang tuangin tekonya itu, dia bilang kopinya strong katanya gitu. Itu setelah itu pas lagi dihidangkan, dihidangkan, iya. Artinya sebelum Mirna datang? Iya, sebelum Mirna datang. Oke, ketika Anda disuruh mencium, reaksi dari Mirna dan Hani seperti apa? Saya nggak lihat Hani, cuma si Mirnanya ya kayak mukanya kayak baru ngerasain sesuatu yang nggak enak gitu. Ya terus saya cium kan, oh iya kok wanginya aneh gini. Gitu, apakah Hani juga menciumnya? Nah saya abis itu langsung si Mirna tangannya langsung begini, suruh saya ambil air, katanya aja ambilin air dong, tolong cepetan gitu. Itu diucapkan oleh Mirna. Oke. Ketika melihat Mirna reaksinya sedemikian hebat setelah meminum kopi Vietnam itu, Jessica panik? Ntar dulu, saya belum sampai. Baik, silakan. Iya, jadi waktu baru minum, dia kan cuma bilang mukanya kayak baru ngerasain sesuatu yang pahit atau nggak enak gitu kan. Lalu dia minta air, suruh saya ambil air. Nah saya nggak lihat tuh pada saat itu, saya kan lagi ngomong sama servernya di daerah, jadi jalanan antara tengah-tengah antara bar, ini saya dan pelayan, ini Mina Mahani di sini kan. Jadi saya nggak lihat ke belakang gitu, mereka lagi ngapain. Jadi Anda langsung lari ke bar meminta air? Iya, saya nggak benar-benar ke bar, saya ketemu pelayannya sebelum ke bar, jadi di tengah-tengah. Nah pada saat itu saya nggak memperhatikan mereka itu ngapain dan mukanya Mirna kayak apa, saya nggak lihat. Tapi saya ingat waktu saya kembali, waktu mau duduk, si Mirna kepalanya sudah gedeblak ke belakang. Tapi saya lihat prosesnya waktu gedeblak ke belakang begini. Hani reaksinya seperti apa ketika? Ya kita berdua langsung kayak bangunin si Mirna kan. Publik juga ramai berkomentar di Instagram Presiden Jokowi. Mereka menuntut keadilan untuk Jessica dengan menuliskan #Justice for Jessica. Kepolisian terus mendalami kasus tewasnya siswa kelas 9 SMPN 132 Jakarta Barat yang diduga karena terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah. Ya, informasi selengkapnya pemirsa masih akan kami hadirkan di Konspirasi Prabu sesaat lagi.
Tanda tanya mengenai tewasnya seorang murid kelas 9 SMP Negeri 132 Jakarta Barat masih belum terjawab. Nah, kepolisian hingga kini masih terus mendalami penyebab tewasnya korban. Namun muncul dugaan adanya kelalaian dari pihak sekolah. Tapi hal itu juga belum bisa disimpulkan oleh pihak kepolisian. Ya, ini kalau kita bahas kelalaian tuh mungkin aja atau enggak sih Mas? Kemungkinan besarnya tinggi nggak? Ya memang yang jelas harus lewat TKP. Dari situ kita bisa menyimpulkan secara ilmiah dan juga secara legal ya. Ada legal standingnya untuk mengetahui seperti apa sebetulnya kejadian tersebut. Oke, baik. Nah, selain pihak sekolah juga ini dari pihak Dinas Pendidikan juga masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian juga nih pemirsa. Seorang siswa sekolah menengah pertama Negeri 132 bernama Dimas Ramdan tergeletak dengan luka parah di bagian kepala di Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat. Warga yang mengetahui kejadian ini terkejut mengetahui korban tergeletak bersimbah darah. Kondisi korban yang mengenaskan membuat warga langsung melarikan korban ke rumah sakit terdekat. Namun naas, nyawa korban tak dapat tertolong. Udah kegeletak, palanya masih goyang-goyang gini. Diajanin berhenti palanya, tapi nggak tahu katanya lemah ininya dan nyut-nyutnya. Mana Bu? Loncatnya dari mana? Loncatnya. Oh, loncatnya nggak ada tahu. Orang sepi gang. Kalau udah jam 9:30 kan anak sekolah pada istirahat. Kalau dari simpang siur guru ada yang mau bolos, cuman guru ke atas. Nggak lama warga yang bapaknya Jaka ngasih kabar, ada apa Kong? Ada anak murid jatuh di belakang. Ini posisi belakang kan, belakang sekolahannya. Di lokasi kejadian kini dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Usai dinyatakan meninggal dunia, jenazah dimakamkan di Pemakaman Umum Gadok, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tak hanya keluarga dan tetangga, namun teman-teman sekolah korban juga turut hadir di tempat pemakaman. Usai dimakamkan, pihak keluarga mengatakan belum ada keinginan untuk menuntut pihak sekolah dan menunggu musyawarah orang tua. Pihak keluarga hanya mengetahui kabar jika korban tewas karena terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah. Ya, saya kurang tahu sih, saya baru pulang kerja, dikabarin adik udah nggak ada. Saya kehilangan banget, mendadak banget soalnya, udah sakit, nggak apa. Ini sejauh ini yang Mbak dapat informasi itu seperti apa sih Mbak kronologis kejadiannya Mbak? Katanya sih kepleset di sekolahan, cuman kurang tahu lebih detailnya gimana ya. Saya juga kerja jauh, dikabarin dia udah nggak ada. Sebelum meninggal dunia, korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun nahas, nyawa korban tak terselamatkan karena mengalami luka parah pada bagian kepala. Pasca insiden jatuhnya seorang siswa sekolah SMPN 132 Cengkareng, Jakarta Barat, petugas kepolisian sektor Cengkareng menyambangi gedung sekolah. Di sekolah ini, petugas telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Korban yang diketahui bernama Dimas Ramdan, siswa kelas 9, meninggal dunia di Rumah Sakit Geraha Kedoya, Jakarta Barat. Kematian korban hingga kini masih dalam penyelidikan. 132 Cengkareng, kami dari Polsek Cengkareng sedang melakukan pembaket dan penyelidikan. Kira-kira korbannya berapa orang dan yang meninggal? Untuk kejadian ini kita cek ada 1 orang dan sudah kita rujuk ke rumah sakit. Nah, atau orang lain yang di TKP kita full bucket, termasuk kita cek apakah ada titik CCTV, termasuk saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Pihak kepolisian masih mendalami dugaan penyebab tewasnya korban. Pihak lain pun seperti Dinas Pendidikan masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, bukan saja hanya pihak kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga ikut menyoroti kasus ini. KPAI menyayangkan insiden tewasnya siswa sekolah menengah pertama karena terjatuh dari lantai 4 gedung. Ya, dengan kembali terjadinya hal serupa pada beberapa pekan lalu di wilayah Jakarta Selatan, pemirsa, KPAI melakukan evaluasi dan trauma healing kepada para murid, guru, serta orang tua.
Usai peristiwa siswa yang tewas akibat terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI melakukan pertemuan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 132 Jakarta. Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup, membicarakan agar proses penyelidikan bisa berjalan secara transparan terkait motif dan lainnya agar bisa disampaikan perkembangannya. Selain itu, KPAI juga melakukan pendampingan trauma healing untuk para murid, guru, serta orang tua murid dan keluarga korban. Tak hanya itu, KPAI juga mengevaluasi ke seluruh sekolah terkait bangunan yang semestinya dibuat. Harapannya terakhir dan kita semua bisa mencegah peristiwa-peristiwa di mana ruang yang sangat harusnya memberi dukungan, rasa kebahagiaan, sukacita, pembelajaran, dan ternyaman kedua setelah rumah anak terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Untuk KPAI sangat menghormati untuk hasil dengan cepat sesuai undang-undang karena tidak boleh berlama-lama untuk kasus-kasus anak, dan ini faktanya berbeda, bukan yang diinformasikan di awal, apalagi ada peristiwa dipicu perundungan dan lain sebagainya. Dinyatakan itu hasil penyelidikan bahwa tidak terjadi hal seperti itu. Pihak KPAI berharap kasus ini menjadi sarana perbaikan bagi sektor pendidikan dan antisipasi agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kabar baik dari BMKG soal cuaca panas yang luar biasa terjadi di Indonesia. Menurut BMKG, kemarau panjang akan berakhir di bulan Oktober ini. Iya, jangan kemana-mana pemirsa, masih di Konspirasi Prabu. Akhirnya ada kabar baik dari BMKG ya. Ini soal cuaca panas yang luar biasa terjadi di Indonesia. Jadi BMKG mengatakan bahwa kemarau panjang ini akan berakhir di bulan Oktober. Jadi kurang lebih masih ada sekitar 20 hari lagi kita berpanas-panas ria ya di Indonesia ini. Iya. Nah kalau November nanti udah masuk musim hujan gitu. Tapi ini juga harus menjadi perhatian kita semua nih Mas. Apalagi untuk terkait dengan kondisi kesehatan kita di pancaroba dari musim panas ke musim hujan ini juga harus penting sekali. Harus banyak minum vitamin. Iya betul. Minum vitamin nggak? Dan air putih, vitamin kurang. Oh kurang, mau saya kasih vitamin ya? Vitamin kasih sayang. Jangan curhat dong, ini lagi siaran buat penonton seluruh Indonesia. Benar. Tapi benar sekali pemirsa, kita harus penting sekali untuk menjaga kesehatan ya Mas ya di pancaroba ini ya. Panas terik menyengat yang terjadi selama musim kemarau panjang tahun ini karena dipengaruhi oleh fenomena El Nino dari Australia, Samudra Pasifik, serta Samudra Hindia. Pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal lewat tiupan angin kering mengakibatkan suhu udara terasa bertambah panas. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga Maret 2024 mendatang. Sementara musim kemarau akan selesai akhir Oktober ini. Kemarau itu kan dikontrol oleh angin yang dari Australia, angin kering dan dingin. Nah, namun kali ini kemaraunya itu tidak hanya angin dari Australia yang udah rutin, tapi ada pengaruh El Nino dari Samudra Pasifik dan Indian Ocean Dipole dari Samudra Hindia. Nah, El Nino-nya ini masih akan berlangsung hingga awal tahun depan. Sampai Februari, Maret, atau Maret-April. Namun kemaraunya diprediksi berakhir secara bertahap mulai Oktober. Jadi November secara bertahap transisi ke musim hujan. Itu kemaraunya. Tapi El Nino-nya masih. Karena pengaruh dari Samudra Pasifik masih berjalan. Menurut Dwi Korita, jika dibandingkan tahun 2019 lalu, pengaruh El Nino kali ini dampaknya lebih kecil dan terkendali. Terlebih jika dibandingkan dengan El Nino kuat pada 2015 lalu.
BMKG pun mengimbau masyarakat agar menjaga kondisi tubuh dengan banyak mengkonsumsi air putih dan makanan bergizi, mengingat kondisi cuaca panas terik rentan mengakibatkan tubuh menjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Berikut sejumlah tips untuk menghadapi cuaca panas. Minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi dan menjaga keseimbangan cairan tubuh, perbanyak konsumsi buah-buahan, konsumsi makanan bergizi dan seimbang untuk menjaga stamina dan sistem imun tubuh, gunakan pakaian yang nyaman, longgar, dan berbahan katun untuk bantu sirkulasi udara dan kurangi rasa gerah. Hindari aktivitas fisik berat di luar ruangan pada siang hari, terutama pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Gunakan tabir surya, topi, payung, atau kacamata hitam untuk mencegah paparan sinar UV. Jaga kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit yang berkaitan dengan suhu panas. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status kebakaran hutan dan lahan dari siaga menjadi tanggap darurat selama 10 hari. Ya, Panglima TNI pemirsa juga telah mengerahkan jajarannya untuk terjun langsung membantu Pemda yang terdampak karhutla, salah satunya ini dengan modifikasi cuaca. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah hingga kini masih berlangsung. Maraknya karhutla menyebabkan kabut asap pekat dan membuat kualitas udara menjadi tidak sehat. Melihat kondisi ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat selama 10 hari ke depan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyiapkan anggaran 110 miliar rupiah untuk penanganan karhutla di wilayahnya. Kita pun provinsi menyiapkan anggaran 150 miliar ini 110 miliar bisa digunakan maksimal untuk dikeluarkan untuk rangka ya pelaksanaan baik pun di bidang pemadaman yang sekarang terjadi, pemadaman apinya, terus membuat pos di lapangan termasuk dapur umum. Sementara menanggapi maraknya karhutla, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta jajarannya untuk membantu pemerintah daerah yang terdampak untuk penanganan dan pemadaman. Selain mengerahkan sejumlah personil, upaya yang dilakukan TNI adalah menyiapkan pesawat untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca. Untuk karhutla kemarin juga sudah dibahas dalam ratas ya tentang peran TNI di dalam membantu pemerintah, membantu BNPB tentang untuk pemadaman karhutla. Memang ini sudah juga dengan kondisi El Nino seperti ini ya kebakaran terjadi di mana-mana. Saya sudah sampaikan TNI siap mendukung personil untuk melaksanakan pemadaman karhutla maupun tempat-tempat sampah juga yang terbakar. Juga kita bisa siap mendukung pesawat untuk melaksanakan TMC untuk modifikasi cuaca tersebut. Dan ini sudah dilaksanakan. Nah, tapi karena memang cuaca yang panas dan kebakaran sudah di mana-mana, khususnya di Kalimantan dan juga di Jambi, kemudian di Riau, ya ini secara keseluruhan dan kita sampaikan pada Pangdam, Danrem, Dandim, para Pangkoops, UT, Pangkalan, TNI AL, TNI AU, semuanya harus membantu bersama-sama untuk itu. Kebakaran hutan dan lahan ini menjadi perhatian serius karena sudah terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan, Jambi, dan Riau. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, itulah informasi yang tadi kami sajikan untuk Anda semua. Kita harus pamit dulu di Konspirasi Prabu edisi malam ini. Saya Prabu Revolusi. Dan saya Yanufus pemirsa pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.